Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita masuk ke pembahasan tentang doa yang sejatinya kita sudah menyatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Imam Bukhari di bab nomor 181 beliau menyebutkan babun man lam yas'alillah yaghdab alaih. Bab siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah sama dia. Ini bab yang sangat agung sekali. Kita nih kalau minta sama orang sekali, 2 kali, 3 kali, marah dia. Sebaliknya Allah Rabbul Alamin, ketika kita nggak minta sama Allah, Allah marah sama kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kalian semuanya adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka hendaklah engkau meminta hidayah kepadaku. Mohon petunjuk sama Allah. Aku kasih hidayah, kata Allah. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan. Bayangin, orang di dalam perut ibunya kelaparan. Allah yang kasih makan. Keluar dari perut ibunya, nggak bisa berbuat apa-apa. Dia kelaparan, dia perlu makanan. Allah mengatakan kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku kasih makan. Engkau yang bisa makan, Allah yang kasih. Bukan karena kerja dan usaha. Fastat'imuni ut'imkum. Maka kalian minta makan sama aku kasih makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Keluar dari perut ibunya, telanjang kita. Kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kau punya apa? Maka kata Allah, kalian semua telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian. Hendakkah kalian memohon pakaian kepadaku? Aku kasih. Lalu di akhir hadis qudsi ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian semuanya, dan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir,
bangsa jin yang pertama sampai bangsa jin yang terakhir. Mereka berhenti di sebuah tempat. Mereka berdiri di sana. Mereka semua berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah memberikan semua yang dipinta oleh makhluk itu. Semuanya. Allah kasih. Apa kata Allah? Itu tidak akan mengurangi kerajaanku. Tidak akan mengurangi apa yang aku miliki. Kecuali seperti berkurangnya air laut ketika dimasukin jarum. Masukin jarum, keluarkan lagi. Itu Allah Azza wa Jal. Qulillahumma malikal mulk. Katakan, ya Allah, Engkaulah malikul mulk. Allah itu pemiliknya kepemilikan. Allah itu pemiliknya kekuasaan. Allah itu pemiliknya kerajaan. Allah yang memiliki segala-galanya. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, Allah. Dan engkau cabut dari siapa yang engkau kehendaki. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Ya Allah, engkau menghormati, memuliakan orang yang kau kehendaki. Dan engkau menghinakan orang yang kau kehendaki. Urusannya di tangan Allah Azza wa Jalla. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tangan Allah itu segala kebaikan. Segalanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang enggan, yang tidak mau berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah murka. Di surat Ghafir ayat 60. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa memohon kepadaku, maka mereka akan masuk ke neraka Jahannam dakhirin, dalam kondisi hina. Engkau sombong, akhirnya Allah hinakan diri. Maka seorang muslim nggak boleh hari dia berlalu tanpa berdoa. Allah marah. Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis di sini. Yang pertama, haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Marwan bin Muawiyah, qala haddatsana Abu al-Malih Sabih, qala haddatsana Abu Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi. Barang siapa yang belum meminta kepada Allah, nggak mau minta sama Allah, Allah murka sama tu orang. Lihat para nabi, utusan Allah, orang yang paling kenal sama Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi sama mereka? Karena muncul sekelompok manusia yang mengatakan, aku malu meminta sama Allah. Enggak berdoa dia. Allah udah tahu dengan apa yang di diriku. Nabi Ibrahim doa. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub doa. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam angkat tangan minta sama Allah sampai selendangnya terjatuh dari pundak beliau alaihi salatu wassalam. Nabi Adam berdoa. Nabi Nuh berdoa. Nabi Musa berdoa. Nabi Isa berdoa.
Minta semuanya. Kenapa? Karena mereka kenal sama Allah. Allah tuh murka kalau engkau nggak berdoa. Jadi kalau ditanya siapakah manusia yang paling faham, yang paling mengerti tentang Sang Pencipta, maka utusan Allah Azza wa Jal. Maka lihatlah kondisi mereka. Nabi menjelaskan, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka sama dia. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, Salullah min fadlih, kalian mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Fa innallaha yuhibbu an yus'al. Nabi Allah itu, kata Abdullah bin Mas'ud, suka sekali dipintai. Oleh karena itu, Al-Imam Bukhari setelah menyebutkan hadis tentang bab tentang memohon kepada Allah dan Allah murka kepada yang tidak minta sama Allah, setelah itu beliau akan menyebutkan permohonan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi diri kalian, di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik. Kita kadangkala cari idola fulan, ustadz fulan, kiai fulan, tokoh fulan, nabi yang kau idolakan. Kau jadi followernya siapa? Kalau Allah murka, maka ini sebuah kewajiban agar hamba meminta kepada Allah SWT tiap hari. Jangan berlalu siang atau malam kecuali kau berdoa. Hari esok itu pengulangan hari ini. Kau doa lagi, minta lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka. Allah cinta. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsana Hatim ibn Ismail an Abi al-Malih an Abi Salih al-Khuzi qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alhu yaghdab alaihi. Yang enggak minta sama Allah, Allah murka. Ada sebuah cerita ya. Ada orang ini bawa proposal. Dia itu mau mengajukan proposal ini kepada salah satu orang kaya di satu daerah. Akhirnya dia mau jumpai di masjid. Setelah sholat isya ya, orang udah mulai pada bubar ya. Ini orang mungkin sholat sunnah dulu. Nungguin yang bawa proposalnya. Tuh orang kaya yang mau dimintain itu sedang berdoa. Minta sama Allah. Jadi orang terakhir yang keluar dari masjid. Yang bawa proposal akhirnya sadar, ya Allah, ini orang udah kaya raya masih minta sama Allah SWT. Aku enggak. Aku mau minta sama manusia. Aku mau minta juga sama Allah, udah kata dia. Akhirnya dia pulang, dia tidak mengajukan proposal. Dan dia menguatkan permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya masih berdoa. Itu orang kaya yang alim. Yang tahu bahwa Allah itu suka. Gimana kau tahu Allah itu suka kalau kau minta? Jangan kau mengatakan, aku malu ya Allah. Engkau malu banyak dosanya. Ya udah minta diampuni dosamu. Imam Bukhari menyebutkan hadis yang ketiga dalam bab ini, haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'awtumullaha fa'azimu fid du'a wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustakriha lahu.
Ini sepertinya hadis sudah lewat sama kita. Hanya Imam Bukhari menyebutkan hadis ini mungkin dari jalur yang berbeda dan ada kaitan yang erat dengan bab kita. Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian berdoa, mintalah kepada Allah sungguh-sungguh. Serius. Bukan coba-coba. Tapi hati bulat, yakin Allah bisa membantu. Dan jangan kalian berdoa mengatakan, ya Allah, kalau engkau berkehendak ya udah kasih aku lah. Kalau engkau berkehendak ya sembuhkan aku. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Allah itu enggak ada yang maksa. Ketika engkau mengatakan, ya Allah, kalau engkau berkehendak kasih aku, seakan-akan ada yang menghalangi Allah untuk memberi kepada kita. Engkau suudzon sama Allah. Allah itu Al-Jabbar, Dzul Quwwatil Matin, Al-Qahhar. Subhanallah. Nggak ada yang maksa Allah. Dan kita tahu tatkala Allah ingin sesuatu itu terjadi, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau ingin sesuatu terjadi, Allah tinggal mengatakan kun, jadi itu. Yang mustahil buat engkau, yang tidak mungkin dalam logika manusia, kalau Allah berkehendak jadi. Masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api? Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan itu api. Allah juga tidak menurunkan salju untuk mematikan itu api. Allah tidak mengirimkan angin yang kencang yang dapat mematikan itu api. Tidak. Allah mengatakan kepada api yang membakar. Bayangkan Nabi Ibrahim itu dibakar di sebuah tumpukan kayu yang besar sekali. Berhari-hari orang kampung mengumpulkan kayu bakar di sebuah lembah. Tempat yang berlobang dilempar sana kayu itu. Sampai pada harinya dilemparkan Nabi Ibrahim lewat alat pelontar. Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada api nih, kita tahu bagaimana tabiat api. Membakar. Dan buktinya kayu-kayu itu terbakar. Orang-orang kepanasan tidak bisa mendekat ke itu api. Allah mengatakan kepada itu api, ya naru, qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin. Api ini disuruh jadi dingin. Api yang panas membakar, kata Allah, kuni. Ini kun fayakun. Kun, maka terjadi. Kuni, jadilah engkau wahai api, bardan. Kesejukan. Wasalaman. Dan keselamatan. Buat siapa? Buat Ibrahim. Orang di luar kepanasan. Subhanallah. Jadi ketika engkau berdoa, sungguh-sungguh mintanya. Allah tuh kalau mau kasih tinggal kun. Kalau kita minta tolong sama orang, ya, kita perlu pinjaman uang sama dia. Dia akan berpikir, ya Allah, aku ini juga nggak punya duit, ya. Duit dipakai, ini, itu. Tuh manusia. Karena memang ada banyak keterbatasan. Kita bisa mengatakan kalau engkau mau, engkau mampu, pinjemin duit akulah. Tapi nggak mampu dia. Atau dia mampu tapi nggak bisa. Karena ada yang menghalangi. Tapi kalau Allah, la mustakrihalah. Nggak ada yang maksain Allah SWT. Hingga ketika kau berdoa, minta udah sama Allah. Apa aja. Pokoknya doanya nggak boleh berisi dosa dan pemutusan silaturahim. Ini hati-hati nih yang suka doakan keburukan saudaranya. Padahal orangnya tidak melakukan kezaliman. Engkau ajak yang sentimen sama dia. Nggak suka sama dia. Hati-hati doa itu balik kepadamu. Nah, kemudian Al-Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdullah qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi
An Abban bin Uthman qala sami'tu Uthman qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala sabaha kulli yawmin wa masa'a kulli lailatin thalathan thalathan bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim lam yadhurruhu syai' wa kana asabahu tarafun minal falij faja'ala yanzuru ilaihi fafatina lahu faqala innal haditha kama haddathtuka walakinni lam aqulhu dhalika al-yawm liyamdiya qadarullah. Nah, jamaah. Nih, hadis diriwayatkan oleh Abban bin Uthman, anaknya Uthman bin Affan. Dia mendengar dari Uthman bin Affan, dari ayahnya. Uthman mendengar Nabi SAW bersabda. Apa yang didengar? Nabi itu bersabda, man qala, barang siapa yang berkata. Ingat, bukan hanya dengan lisannya. Tapi lisan berucap, hati menghayati, dan meyakini apa yang diucapkan. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang tidak hadir dalam doa dan permohonan itu. Cuma ngomong doang. Barang siapa yang berkata pada pagi setiap hari, dan sore setiap malam, 3 kali sehari, 3 kali di waktu petang, dia mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang dengan namanya tidak ada yang dapat membahayakan. Kalau sedang kau minta tolong sama Allah, nggak ada yang bisa membahayakan dirimu. Baik itu makhluk di bumi atau makhluk yang ada di langit. Dan Allah itu wa huwas sami'ul alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Lam yadhurrahu syai', yang baca doa ini maka tidak akan dibahayakan oleh sesuatu apapun. Ahibati fillah, sekarang ini rame COVID-19. Anda tadi dengar berita di Australia. Ternyata gelombang kedua di Australia baru mulai. Di Melbourne tambah. Australia itu padahal cuma 8.000 kira-kira pada gelombang pertama. Ini gelombang kedua, Masya Allah. Bertambah begitu pesatnya. Bahkan selama 100 tahun baru sekarang dilakukan di antara negara bagian Victoria sama apa ditutup. Ditutup. Kenapa? Demi menyelamatkan bagian yang lain. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, dari segala bala dan wabah. Baca nih. Tiap pagi 3 kali. Bukan cuma minum habbatus sauda. Minum madu. Tidak hanya pakai masker, cuci tangan. Ini yang sering disampaikan protokol kesehatan. Apa? Ya, pakai masker. Jaga jarak, sering cuci tangan. Pakai air yang mengalir, pakai sabun. Kurang nih. Kalau muslim kurang. Kalau non-muslim mungkin. Apa kurangnya muslim? Berdoa. Berdoa. Karena kita tahu yang dapat membuat kita terserang penyakit itu Allah Rabbul Alamin. Mau orang udah pakai masker, kalau Allah tentukan dia kena. Maka nasihat ana kepada kawan-kawan bangsa Indonesia, pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak. Yang ketiga, sering cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun. Yang keempat, dan ini yang terpenting, berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Salah satunya doa ini. Baca Bismillah.
Alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan hatinya, engkau insyaallah akan selamat. Di sini ada yang menarik di hadis ini. Abban bin Uthman itu kena stroke. Jadi salah satu tubuhnya itu lumpuh. Faja'ala yanzuru ilaihi. Orang yang dikasih tahu, ada orang yang dengarkan hadis itu lalu ngeliatin. Gimana? Ini Abban nyampaikan hadis ini tapi dia sendiri sakit akhirnya. Maka Abban tahu orang ini sedang ngeliatin dia. Seakan-akan yang disampaikan itu kontradiktif dengan kejadian yang menimpa Abban bin Uthman. Maka Abban ingin menjelaskan bahwa sabda Nabi itu benar. Yakin. Nabi tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wahyu. Maka Abban mengatakan, innal haditha kama haddatsuka. Hadis sabda Nabi SAW itu seperti yang aku telah sampaikan kepadamu. Seperti itu aku mendengar. Dari Uthman dengar dari Nabi SAW. Walakinni lam aqulhu dzalika al-yawm. Tapi hari itu aku enggak baca. Diam dia qadarullah. Ya, agar takdir Allah terjadi seperti yang kau lihat kondisiku seperti ini. Subhanallah jemaah. Allah kalau ingin menentukan sesuatu, Allah kasih itu jalannya. Jadi kita harus berbesar hati menghadapi apa yang terjadi. Tapi jangan lupa banyak-banyak berdoa. Protokol kesehatan yang terpenting itu meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak manusia yang gak sadar-sadar dikasih tahu. Kita benar-benar prihatin. Mereka yang menjemput paksa jenazah, ya, adalah kejadian-kejadian macam-macam. Ahibati fillah. Abban bin Uthman ini di akhir hayatnya dia itu terkena tadi stroke, ya, lumpuh separuh badannya. Sebelum meninggal, setahun sebelum meninggal dunia, dia sakit. Dan disebutkan beliau meninggal dunia pada tahun 105 Hijriah. Diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas bahwasanya dia adalah orang yang sangat mengerti dengan keputusan-keputusan bapaknya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka baca bismillah. Mau makan, selain cuci tangan, baca bismillah. Masuk toilet, ya, juga baca bismillah. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Baca itu juga. Sehingga harapan kita Allah menyelamatkan kita. Jadi hadis ini paling tidak mengajarkan kita tiap hari antum berdoa. Kan hadisnya atau babnya yang tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka sama dia. Paling tidak tiap pagi. Bicara pagi. Pagi itu mulai kapan sampai kapan? Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama menentukan waktu pagi. Di dalam kitab Fadlullah As-Samad di sini disebutkan
Wa fi Miftahil Hisn, inna sabah min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Dalam kitab Miftahul Hisn, sesungguhnya waktu pagi itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini pendapat. Dari terbitnya fajar, jadi baca doa ini udah dari pagi sampai sebelum maghrib. Kau baca, itu waktu untuk membaca. Wal muradu bil masa minal ghurub ilal fajr. Di kitab ini disebutkan yang dimaksud dengan waktu petang itu adalah sejak terbenamnya matahari sampai waktu fajar. Memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau dibaca tangan pagi itu, zikir pagi itu dibaca sampai matahari terbit. Tapi kalau nggak sempat baca, engkau bacalah setelah matahari terbit. Zikir petang itu ada yang mengatakan ba'dal asar, setelah asar. Sampai waktu tenggelamnya matahari. Tapi kalau engkau nggak sempat, ya udah dibaca. Allah mengatakan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Bukrah. Ingatlah sama Allah SWT waktu bukr. Bukrah itu tadi waktu pagi. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Dan asyia itu dari waktu masuknya sholat asar. Setelah sholat asar sampai waktu maghrib. Tapi kalau ada orang yang nggak sempat, sekali lagi berusahalah untuk tetap membacanya walaupun engkau di malam hari. Baik, ahibati fillah. Kita masuk ke bab 287. Bab ad-du'a inda saffi sabilillah. Doa ketika sedang di barisan perang di jalan Allah SWT. Subhanallah, itu waktu mustajab. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ana bacakan sanadnya. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad qala. Ini ucapan-ucapan Sahal bin Sa'ad. Tapi hukumnya hukum marfu kepada Nabi SAW. Karena dia berbicara tentang sesuatu yang gaib sebenarnya. Yang Allah yang tahu kondisinya. Sa'atani, katanya Sahal bin Sa'ad. Sa'atani tuftahu lahuma abwabu al-jannah. Ada 2 saat, 2 waktu, yang pada waktu itu dibuka pintu-pintu langit. 2 waktu. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuhu. Dan sedikit orang yang berdoa yang kemudian nggak dikabulkan. Artinya ada yang tidak dikabulkan. Kenapa kok tidak dikabulkan, Ustaz? Bukankah Allah berjanji akan mengabulkan doa kita? Naam. Nabi mengisyaratkan tentang adanya doa-doa yang tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Mungkin kurang rukunnya, mungkin ada penghalangnya sehingga doa itu tidak dikabulkan. Ada 2 saat. Yang pertama, hina yahdurun nida, ketika masuk waktu panggilan. Nida ini insyaallah nida lis shalah, panggilan untuk salat. Kita taruh antara adzan dan qomat itu ada doa mustajab. Ada doa yang mustajab. Artinya kita diperintahkan berdoa kapanpun, dimanapun. Tapi ada waktu-waktu yang spesial, yang istimewa, yang seharusnya kita memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ketika adzan itu. Dengarkan adzan, jawab itu adzan. Setelah adzan bersalat kepada Nabi SAW, kemudian berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Doa buat Nabi SAW agar kita dapat syafaat dari Nabi SAW. Tuh. Saat yang kedua, was-saffi fi sabilillah. Dan ketika sedang dalam barisan, dalam saf, di jalan Allah SWT.
Artinya orang ketika sedang di barisan berjuang di jalan Allah SWT, dan buat setiap muslim yang berjuang di jalan Allah dengan cara yang benar, jangan bergantung kepada senjatamu, tapi bergantunglah kepada Allah SWT. Dalam satu peperangan, panglima perangnya itu ketika sudah dirapikan, dia bertanya tentang salah seorang tabi'in. Anak kok lupa namanya, Al-Asam. Allahumma shalli ala. Ceritanya, ini panglima perang tanya, Fulan kemana? Dicari Fulan. Fulan sedang memegang tombaknya, dan dia mengisyaratkan ke langit berkomat-kamit memohon berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Wasi. Nah, Muhammad bin Wasi. Ya, insyaallah, kalau nggak salah namanya Muhammad bin Wasi. Ketika dikasih tahu Muhammad bin Wasi sedang menunjuk ke langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kata panglima perangnya, itu jari telunjuknya Muhammad bin Wasi lebih aku cintai daripada 1000 pemuda yang gagah perkasa dengan pedang-pedang yang tajam. Dan betul Allah berikan kemenangan kepada mereka. Nah, itu Muhammad bin Wasi, seorang tabi'in. Dia berdoa, orangnya terkenal orang soleh. Waktu berdoanya waktu mustajab, maka harapan dikabulkannya doa semakin besar. Tentunya ketika syarat dan ketentuan dipenuhi. Kita ini kadangkala masih ada orang-orang yang terus-terusan, ana udah doa Ustaz tapi belum dikabulin. Ya udah, engkau syaratnya belum dipenuhin. Syaratnya orang minta sama Allah, mohon sama Allah, itu nggak boleh tergesa-gesa. Nggak boleh. Engkau harus yakin. Hatimu harus full, penuh. Yakin Allah akan kasih. Ini yang kadangkala orang-orang tidak memenuhinya. Sehingga dia merasa doanya tidak dikabulkan. Padahal Allah janji, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Taib. Ahibati fillah. Kita masuk ke bab 288. Apa judul bab ini? Babun da'awatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang doa-doa Nabi. Ana izin dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Apa sih yang dipinta sama Nabi SAW? Yang beliau menjadi idola kita, panutan kita, suri tauladan kita. Apa yang beliau kerjakan seharusnya kita kerjain. Kalau engkau memang cinta sama Nabi SAW. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sanadnya dhaif. Ana akan bacakan. قال الإمام بخاري حدثنا عمر بن خالد قال حدثني الليث نعم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي سرمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. وقال الإمام بخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني يحيى عن محمد بن يحيى عن مولى لهم عن أبي سرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Ini hadis juga diriwayatkan Imam Ahmad. Tapi sanad hadis ini dhaif. Apa sih yang dipinta di sini? Disebutkan bahwa Nabi itu berdoa meminta, ya Allah, aku minta kekayaan untukku dan untuk orang-orang yang mencintaiku.
kecukupan buatku dan kecukupan buat orang-orang yang mencintaiku. Kekayaan harta atau kekayaan jiwa. Bisa jadi kekayaan harta, bisa jadi kekayaan jiwa. Dan kekayaan jiwa itu yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW. Laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Kita kan kalau melihat orang asetnya sekian, punya uang sekian, oh fulan termasuk orang terkaya di dunia. Ya, nomor 1 sekarang ini umpamanya. Kekayaan ini bertambah. Maka Nabi menjelaskan, kekayaan yang hakiki itu bukan kekayaan harta benda, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Ketika engkau nggak punya apa-apa, tapi engkau bersyukur sama Allah, engkau kayak orang paling kaya di dunia. Dan Nabi SAW pernah berdoa dalam hadis yang sahih, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, dan kekayaan, kecukupan. Oh, jadi boleh saat minta kekayaan? Boleh. Nabi nggak ngelarang kekayaan. Nggak ada larangan sahabat yang kaya, kamu nggak boleh kaya, kamu miskin. Nabi doanya kayak gitu. Dan Rasul SAW mengatakan, ni'mal malu salih fir rajulis salih. Sebaik-baiknya harta yang soleh itu yang dipegang oleh orang soleh. Jadi orang kaya kalau baik hati, Masya Allah. Hartanya dari jalan yang baik, dari jalan yang halal. Kemudian dipegang oleh orang yang memang berbaik hati, Masya Allah, manfaat buat umat. Tapi kalau ada orang, hartanya itu banyak, tapi dari hasil yang haram, biasanya akan pergi ke tempat yang haram. Maka kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan jiwa. Maka silakan kau minta rizki. Tiap hari aja Nabi minta rizki, nggak apa-apa. Minta kekayaan, nggak apa-apa. Yang penting kau bertakwa sama Allah SWT. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya, ini doa Nabi SAW, Imam Bukhari mengatakan, حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وقيع قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني قال وكي مني يعني الزنا والفجور. Nih, Syutair bin Syakil bin Humaid meriwayatkan dari ayahnya, itu Syakil bin Humaid. Sahabat ini pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia minta amalan. Dia mengatakan, alimni du'aan antafi'u bihi. Ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku dapat mengambil manfaat darinya. Doa yang manfaat. Doa yang bagus. Kita kan kadang-kala datang ke ustadz minta doa. Nih sahabat minta doa. Dikasih sama Nabi doa. Apa doanya? Ini Masya Allah jemaah. Sahabat itu cinta banget sama doa. Setelah mereka tahu bahwa Allah itu marah kalau kita nggak berdoa. Dan mereka juga tahu Nabi SAW itu dikasih jawami'ul kalim. Allah memberikan kepada Nabi kata-kata yang pendek tapi sangat luas dan mencakup banyak hal. Maka nih sahabat, karena semangat mereka untuk berdoa, dia minta amalan sama Nabi SAW. Dikasih ini sama Nabi nih. Kita perlu menghafal doa ini dan kita baca doa ini. Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, selamatkan aku dari
keburukan pendengaran. Keburukan pendengaranku ini, ya organnya supaya jangan rusak, sehingga kita tetap bisa mendengar. Dan yang lebih penting dari itu, pendengaranku ini dijaga dari mendengarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang Allah tidak meridhoinya, ucapan-ucapan kesyirikan, kekufuran, ghibah, namimah, dusta, kepalsuan, musik. Minta sama Allah, nih kuping dengerin yang baik-baik aja, dengerin Quran, dengerin ceramah. Oh bosan Ustaz dengerin suara burung, dengerin suara air, dengerin suara ombak. Kita minta sama Allah agar telinga kita tidak mendengarkan hal-hal yang dapat merusak jiwa kita. Pendengaran ini salah satu corong hati selain mata kita. Pendengaran. Maka Allah Azza wa Jalla, kenapa Nabi berlindung atau meminta kepada Allah diselamatkan dari kejahatan pendengarannya terlebih dahulu sebelum matanya? Karena memang kalau kita lihat, manusia itu mendengar lebih dahulu sebelum melihat. Jadi bayi itu ketika lahir, dia itu dengar, tapi dia nggak ngelihat masih. Masih jarak pandang dia belum sempurna, tapi pendengarannya biasanya lebih dahulu. Maka Allah selalu mengingatkan, وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah menjadikan buat kalian pendengaran dan penglihatan dan hati. Yang pertama adalah pendengaran. Ya Allah, mudah-mudahan dijaga. Ucapan-ucapan mesum, ucapan-ucapan kotor, jangan sampai aku dengarkan itu ya Allah. Yang aku dengarkan yang Engkau ridhoi. Yang kedua, wa basari min syarri sam'i wa basari, dan kejahatan penglihatan. Ya, kita minta dijaga supaya kita tetap bisa melihat sampai akhir hayat kita, sampai meninggal dunia. Dan juga yang terpenting, bagaimana penglihatan ini tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan mereka. Karena kebanyakan musibah itu bermula dari pandangan mata. Hati-hati jamaah. Nih, dengan semangat hijrah. Alhamdulillah, kadangkala orang itu terjebak dalam dosa, tapi nggak berasa. Ta'aruf yang terjadi antara ikhwan dan akhwat. Sudah banyak yang keluar dari aturan syariat. Udah kayak pacaran. Sampai ada yang bertanya, dia itu ta'aruf sama seorang akhwat, tapi ternyata akhwat ini punya masa lalu yang kelam, akhwat itu pernah berzina, dan dia menyatakan tobat, dan akhirnya berzina sama ikhwan ini. Dengan ta'aruf itu. Engkau kalau mau nikah, ta'aruf itu engkau cari tahu tentang dia. Bukan engkau dekat sama dia. Engkau cari tahu tentang dia. Engkau perlu informasi. Yang akhirnya sekarang orang kadang-kala video call yang awalnya ya telepon-teleponan dengar suaranya doang. Ya kalau memang ada perlunya kita boleh mendengarkan suara perempuan. Yang ada perlunya. Omongan yang memang diperlukan. Dengan batasan-batasan. Tapi kalau sudah mulai pakai video call, akhirnya ketemu, awalnya dari mata. Setelah itu berbicara. Setelah itu janjian. Setelah itu jadian. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi ajak berdoa, minta supaya diselamatkan dari kejahatan pandangannya.
Kita tuh bakal ditanya. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya tentang nadratul fujah Ali bin Abi Thalib. Pandangan yang tidak sengaja. Kita nggak sengaja ngelihat. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, isrif basar, palingkan pandangan. Jadi melihat sesuatu, bukan kita liatin terus, tapi kita disuruh memalingkan pandangan kita. Ini doanya, prakteknya kita minta sama Allah, supaya kita dijauhkan dari pandangan-pandangan yang Allah murkai. Alhamdulillah ada banyak ciptaan Allah yang bisa kita pandang, yang boleh dipandang. Bahkan Allah menyuruh kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka? Apa mereka nggak melihat kepada onta-onta gimana diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apa mereka nggak lihat ke langit bagaimana langit itu disanggah kokoh besar di atas sana tanpa ada tiang yang kita melihatnya. Wa ilal ardi wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat kepada gunung-gunung bagaimana Allah tancapkan dengan kokoh. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apa mereka nggak lihat kepada bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini pandangan mata kita gunakan untuk yang Allah ridhoi. Maka paling tidak engkau berdoa minta sama Allah, ya Allah, agar aku tidak melihat kepada yang haram, ya Allah. Selamatkan pandangan mata. Walisani, dan selamatkan aku, jauhkan aku dari keburukan lisanku. Doa Nabi yang lain, Allahumma saddid lisani. Ya Allah, benarkan lidahku ini, benerin nih lidahku ini. Karena kita tahu juga, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidaihi. Yang berada di antara dua mulutnya dia, dua rahangnya dia, dan dua paha dia. Ini dijaga. Itu paling banyak memasukkan ke neraka. Dan Nabi SAW ketika memberikan arahan kepada Mu'ad bin Jabal, ya, kau mau nggak Mu'ad? Aku kasih engkau amalan yang insya Allah engkau bisa menjaga yang lainnya. Asalkan itu dijaga. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengeluarkan lidahnya. Lalu beliau mengatakan, amsik alaika hadha. Jaga lisanmu ini. Mu'ad lalu bertanya, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dihukum karena ucapan-ucapan kita? Lalu Nabi SAW mengatakan, wahal yakubun nas finnari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Kau tahu tuh orang-orang yang tersungkur dalam api neraka, di wajah mereka, di hidung mereka, tidak lain adalah karena lisan mereka. Hati-hati. Ngomong yang benar. Komentar yang baik. Kalau nggak bisa engkau berkomentar yang baik, maka diam. Kalau engkau tidak bisa menjadi mawar, maka jangan jadi duri. Diam. Ada orang yang nggak bisa jadi mawar. Ngomong nggak bisa baik. Nggak enak orang kalau ngomong. Udah diam. Daripada engkau jadi bala nanti. Kita di era global seperti ini. Era digital, orang semua komentar, tulis, ngomong, semua mereka hati-hati. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang lafal yang keluar, melainkan di situ ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Maka minta supaya kita diselamatkan dari keburukan lisan kita ini. Dijaga lisan kita juga nggak sakit-sakitan, ya. Kemudian diucapkan hal yang benar. Kemudian yang keempat, wa qalbi, dan selamatkan aku dari kejahatan jiwaku. Hilangkan keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Orang punya keyakinan-keyakinan dan khurafat kadangkala. Ada ketergantungan kepada selain Allah. Penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ada yang hasad, ya, iri, dengki, keinginan-keinginan untuk melakukan keburukan.
Jangan sampai kita disibukkan dengan selain Allah, hati kita cuma mikirin fulus, sampai lupa mengingat Allah SWT. Kita berlindung. Hati ini wadah kebaikan. Kalau hatinya baik, yang lainnya baik. Tapi kalau sudah rusak, na'udzubillah min dzalik. Fasadal jasadu kullu. Seluruh tubuhnya akan rusak. Maka kita minta sama Allah supaya dijaga. Semua orang punya hati. Tapi yang bakal masuk surga, yang bakal selamat pada hari pembalasan itu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta nggak berguna, anak laki-laki nggak berguna, kecuali yang berjumpa menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kita minta hati ini selamat. Diselamatkan dari keburukan telinga, pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, hati kita. Dan yang kelima, Nabi SAW mengatakan, wasyarri mani. Diulangi, syarrinya, kejahatan air maniku, kejahatan spermaku. Ini pendengaran, penglihatan, lisan, itu indera yang kita bisa menangkap hal-hal yang membahayakan kita. Terus dikumpulin di hati. Dari hati, na'udzubillah, turun kepada kemaluan. Maka Nabi berlindung dari kejahatan air mani. Kita sekarang juga berada di masa darurat narkoba, darurat seks bebas, perzinaan, yang pelecehan seksual, pemerkosaan, kakak gaulin adiknya, bapak tiri, astagfirullahaladzim. Nih, minta supaya dijaga pendengarannya, dijaga penglihatannya, dijaga lisannya, dijaga hatinya, dijaga air maninya. Jangan sampai aku keluarkan di tempat yang Allah tidak meridainya. Syahwatnya mengantarkan kepada pendahuluan zina. Ya, awalnya ngeliat, terus pegang-pegang, terus berjalan, terus na'udzubillahi min dzalik. Waqi', perawi hadis dari Sa'ad bin Aus, dia mengatakan mani yakni zina wal fujur. Yang dimaksud kejahatan air maniku adalah perbuatan zina dan perbuatan kemaksiatan seperti homoseksual dan yang lainnya. Maka kita lihat Nabi SAW ngajarin doa sahabat, doa yang cuma 5 kata. Allahumma afini min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa min syarri mani wa syarri mani. Nggak panjang doanya jemaah, tapi berisi banyak hal yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Semoga kita bisa menjaga panca indera kita, pemberian Allah, fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk dalam ketaatan kepada Rabbul Alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini baru beberapa hadis atau beberapa doa Nabi SAW. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita masih akan membaca hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dibaca oleh beliau. Barakallahu fikum. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Namun kami ingatkan bagi Anda para penanya melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu radio atau TV monitornya. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama Ustadz dari pesan singkat.
Sudah masuk banyak pertanyaan, diantaranya dari Bapak Anto di Palembang. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana kalau berdoa dengan bahasa Jawa Ustadz? Terus awalnya dengan sholawat Nabi dulu. Boleh tidak Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau doa di luar sholat, mau pakai bahasa apa saja, diperbolehkan. Allah Azza wa Jal itu faham dengan bahasa burung, bahasa semut. Namun adab berdoanya tetap dipakai. Yang pertama, puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, dengan bahasa Jawa nggak apa-apa. Engkau sebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Ya Allah, Engkau yang ngasih semuanya, ya Allah. Ada banyak nikmat yang Kau berikan tapi hamba belum dapat mensyukurinya. Lalu bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah itu berdoa. Nggak apa-apa. Asalkan tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim, dan tidak berlebih-lebihan. Maka nasihat ana, kita ini baca tuh doa-doa Nabi SAW. Ketika engkau mau membaca artinya, mungkin dengan bahasa Jawa atau bahasa daerahmu, nggak apa-apa. Karena doa itu lebih kepada keyakinan kita dan ketulusan kita memohon plus kesungguhan kita. Kalau kemudian engkau membaca bahasa Arab tapi engkau nggak paham sama artinya, lalu ditanya, engkau tadi doa minta apa? Aduh, nggak tahu sih Ustaz, anak cuma dikasih doa ini, katanya suruh baca aja. Padahal Nabi SAW mengatakan, Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah nggak kabulkan doa dari hati yang lalai, nggak ngerti dengan apa yang dia pinta. Maka mintalah. Alhamdulillah sekarang begitu mudahnya ya untuk memahami Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi SAW, seperti zikir pagi dan petang, kumpulan doa-doa Nabi SAW, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau engkau menghafal doa Nabi dalam bahasa Arab dan engkau membacanya dengan penuh keyakinan serta ketulusan, insyaallah itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon, dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu radio atau televisi monitornya. Baik, silakan. Baik, kalau begitu kita akan coba angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustadz, sambil mohon maaf sudah terangkat satu penanya lewat line telepon, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Umu? Apa Ustaz? Iya. Mau nanya nih Ustaz. Tafadhol, silakan Umu. Mau nanya ini, kan seorang wanita itu kan sholatnya di rumah ya. Jadi kalau misalnya ini kan antara azan dan iqomah itu kan doa yang waktu yang mustajab buat berdoa. Jadi kalau wanita itu batas iqomah itu apakah mengikuti yang di masjid atau gimana ya? Baik. Itu aja Ustaz. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Naam. Iya jemaah. Memang hadis Nabi SAW mengatakan bainal adhan wal iqamah da'watun la turad. Atau kama qala Nabi SAW, antara adhan dan qomat itu, di situ ada doa yang tidak ditolak, doa yang dikabulkan. Nah, sekarang bagaimana dengan wanita yang di rumah? Apakah ikut qomatnya dia? Karena kita tahu sejatinya yang adzan, disitulah dia yang qomat. Jadi ketika di masjid ada adzan, maka waktunya akan berakhir mustajab itu dengan qomat untuk melaksanakan sholat.
Wallahu a'lam bishawab. Bagi para wanita yang di rumah sekarang, maka dia mungkin ikut masjid yang terdekat di tempat dia. Sehingga tatkala dikumandangkan azan di sana dan kita tahu ada jeda waktu untuk qomat, maka itulah yang dia manfaatkan. Bukan qomatnya dia, karena dia nggak ada azan. Azan ikut yang di masjid. Perempuan tetap dianjurkan untuk qomat di rumahnya ketika dia hendak sholat. Tapi dia tidak azan. Maka ikutlah di masjid yang terdekat. Bagaimana atau masjid yang tempat dia suaminya sholat umpamanya atau gimana. Yang dia dengar panggilan tersebut. Maka ketika sudah qomat, wallahu a'lam bishawab, mungkin sudah selesai waktu mustajab tersebut. Namun bukan berarti engkau nggak boleh berdoa. Kapanpun engkau berdoa silahkan. Dan ini juga anjuran bagi para wanita ya. Usahakan para wanita ini sholatnya tepat waktu. Sehingga dia juga ya ketika adzan dikumandangkan dia sudah ambil wudu ya. Dia kemudian sholat qobliyah 2 rakaat kalau waktu zuhur atau 4 rakaat. Kemudian sambil nunggu dia bisa berdoa mohon sama Allah SWT ketika di masjid itu sudah qomat umpamanya, ya dia sholat atau dia sholat sendiri sebelum masjid qomat pun diperbolehkan, yang penting udah masuk waktu sholat. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari seorang ibu, tidak disebutkan dari mana, ingin bertanya Ustadz, apakah menjalankan ketaatan kepada suami termasuk jihad fisabilillah Ustadz? Dan kalau memang demikian, apakah saat mengerjakan ketaatan pada suami termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa? Mohon penjelasannya Ustadz. Naam jemaah. Ya, berkaitan dengan suami nih. Kepatuhan sama suami, ketaatan apa suami, apakah termasuk jihad fisabilillah? Jadi memang kita itu diperintahkan untuk bersabar. Bersabar melaksanakan perintah, bersabar menjauhi larangan, bersabar tatkala tertimpa musibah. Ketika seorang istri taat dan patuh sama suaminya, maka insya Allah dia masuk surga. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau perempuan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, nih, taat, patuh sama suaminya. Taat dan patuh sama suami, menjaga kehormatan dirinya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Proses taat sama suami ini sepanjang masa. Nggak ada batasan waktunya. Taat sama suami, anak pagi aja taat ya, sama suami sore enggak, sepanjang masa. Sehingga ketika engkau jadi orang yang soleha, perempuan yang soleha, insya Allah engkau jadi wanita yang dikabulkan doanya sama Allah SWT. Nggak nunggu waktu mustajab. Karena kita tahu, ada hamba-hamba Allah yang kalau minta sama Allah, Allah kabulkan doanya. Ada orang mustajab doanya. Maka nasihat anak, buat anti yang mungkin merasa terbebani dengan taat sama suami, anti sedang mencari surga. Ya, kurang lebihlah sama suami. Jangan melihat kepada kekurangannya, tapi lihatlah kepada kelebihannya. Dan kadangkala ada hak-hakmu yang tidak dipenuhi oleh pasangan hidupmu, mintalah hakmu kepada pencipta langit dan bumi ini. Insya Allah dikasih lebih banyak daripada yang akan kau peroleh dari suamimu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Iya. Silakan. Tampaknya ada sedikit gangguan. Baik, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Kembali pertanyaan dari penanya kita, tidak disebutkan dari daerah mana. Pertanyaannya Ustaz, seperti apa sebenarnya tidak berlebih-lebihan dalam berdoa itu Ustaz? Karena saya terkadang merincikan permintaan dalam meminta kepada Allah. Misalnya ingin meminta jodoh yang soleh, akhlaknya baik, yang kaya dan tampan. Apa ana termasuk ke dalam orang yang berlebih-lebihan dalam berdoa ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Naam jemaah. Ya, kalau bicara berlebih-lebihan, memang kadangkala mendetailkan sesuatu kalau tidak pada tempatnya, maka itu berlebih-lebihan. Seperti doa, minta ya Allah, aku mau minta surga ya Allah, minta istana yang warnanya hijau di surga, nanti yang karpetnya warnanya merah, nanti yang di depannya ada, aku tuh suka main pintu modelnya bulat ya kayak gitu, itu berlebih-lebihan. Kalau dikatakan sekarang doa minta jodoh, bolehkah minta seperti tadi, minta laki-laki, ini perempuan yang doa tadi kayaknya, minta suami yang baik, tampan, kaya, apalagi lah seperti itu. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat doanya Nabi Ibrahim ketika minta anak. Apa yang beliau minta? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak keturunan yang soleh, yang baik. Baik ini sudah mencakup fisiknya, hatinya yang terpenting. Nabi Zakaria ketika minta keturunan, apa yang diminta? Dzurriyyatan thayyibah. Minta keturunan yang baik. Maka ngerasa mendetailkan keturunan, mendetailkan pasangan, wallahu alam ada unsur di situ berlebih-lebihan. Udah minta pasangan hidup yang baik, yang bisa mendampingimu dalam kehidupan ini, yang bisa mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti minta keturunan, ya Allah aku minta keturunan yang rambutnya warnanya pirang, yang matanya warnanya biru. Enggak, ini berlebih-lebihan. Kalau pasangan hidup, memang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wanita, kalau wanita dinikahin karena kecantikannya, kaya. Kalau engkau minta Allah, aku ingin wanita yang cantik, kaya, soleha, ini, itu. Mintalah jamaah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun. Ya Allah, minta pasangan hidup yang jadi penyejuk pandangan dan penyenang hati ya Allah. Udah kayak apa modelnya terserah Allah. Karena pada hakikatnya, kalau engkau dapat laki-laki yang soleh, agama, dan akhlaknya yang kata Nabi SAW, apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang meminangmu dalam kondisi agamanya engkau ridhai, akhlaknya engkau ridhai, nikah. Urusan wajah, urusan kulit, urusan status, urusan kekayaan, urusan nanti. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Silakan. Oh, mohon maaf, tampaknya ada sedikit gangguan Ustaz. Kita coba angkat penanya kembali melalui pesan singkat Ustaz. Dari penanya di Sukabumi ingin bertanya Ustaz. Saya mau tanya, kalau berdoa namun tidak tahu arti doa yang dibaca Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Apakah tetap doa itu akan dikabulkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Gimana orang berdoa nggak tahu apa yang dia minta. Padahal Nabi SAW menjelaskan Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lupa,
Naam, di situ ada unsur dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah akan kasih. Semoga hal ini, keyakinan dia, ketulusan dia, ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuat doa dikabulkan. Tapi dia nggak tahu dengan apa yang dia pinta. Ini masalahnya. Dan biasanya orang ketika tidak tahu dengan apa yang dipinta, itu kurang tulus berdoanya. Maka hendaklah ketika seorang berdoa, memahami. Dan itu yang mengantarkan dia kepada kekhusyuan. Jadi, di sini para ulama menyebutkan ada orang yang merangkai kata-kata ya, yang bagus ini itu. Tapi ketika dia nggak tulus, dia nggak khusyuk. Ketika berdoa, ya nggak dikabulin. Subhanallah, orang-orang kafir, iblis, jangan orang-orang kafir, iblis berdoa Allah kabulkan. Tapi tentunya dia penuh keyakinan, mengesahkan Allah. Iblis itu ketika minta sama Allah, dia minta. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku tolong undur hidupku sampai hari kebangkitan manusia. Sampai kiamat iblis umurin. Allah kabulkan doanya. Maka pentingnya hati kita dalam berdoa, itu bukan hanya rangkaian kata dengan lisan kita. Tapi keberadaan hati kita meyakini apa yang sedang kita baca. Sehingga tadi kita bahas nggak harus bahasa Arab. Tapi bacalah apa yang kau fahami. Hanya kalau dalam sholat kita udah pernah bahas adanya perselisihan pendapat di antara para ulama. Tapi kalau memang nggak bisa dengan bahasa Arab, dia mau doa dengan bahasa dia, insya Allah nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kami punya seorang imam masjid, tapi imam tersebut suka berobat ke dukun. Menurut hukum, kalau berobat ke dukun, katanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Bagaimana kami yang bermakmum kepadanya? Apakah tidak diterima juga sholatnya dari hamba Allah di Carita, Banten? Silakan Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Berkaitan dengan dukun jemaah, yang Nabi SAW mengatakan, man atakahinan au arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, arraf, kahin, ini lebih kepada mereka yang memberikan informasi-informasi tentang hal-hal yang akan datang, paranormal. Barang siapa yang datang ke mereka, itu nggak diterima doa, sholatnya 40 hari. Nah, tinggal kita lihat nih, imam ini ke dukun yang model seperti apa. Ketika dia ke paranormal ya, tapi kalau dukun berobat, ada sekarang pengobatan alternatif ya. Kita tahu ada orang-orang mungkin yang ya dia dengan jamu, dengan memijat. Maka itu yang perlu dipastikan. Tapi kalau kita tahu ternyata imam kita ini suka ke dukun-dukun yang ya memberikan informasi tentang masa-masa yang akan datang, memberitahu berita-berita dari jin dari langit ya. Seperti yang kita tahu ada paranormal, maka jangan sholat di belakang dia, cari imam yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir untuk di kesempatan kita di malam hari ini Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Lubis di Jakarta ingin bertanya Ustaz, salahkah Ustaz apabila seorang hamba berdoa kepada Allah meminta dunia atau kekayaan dunia agar bisa dia gunakan kekayaan tersebut di jalan Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, kalau bicara kekayaan ya, orang ini ya sebagai naluri manusia. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta, cinta berat. Dan Allah telah menanamkan kecintaan kepada syahwat wanita, harta, rumah, mobil, ya itu sudah ada di diri kita. Salahkah ketika orang minta dunia kepada Allah SWT? Yang pertama, nggak apa-apa minta dunia. Doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah.
Minta kegembiraan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan kebahagiaan di akhirat, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar. Dan kita diselamatkan dari api neraka. Sehingga ketika engkau minta dunia, hendaklah permohonanmu diikat dunia yang bermanfaat buat engkau. Nabi SAW tiap pagi beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban. Minta rizki yang baik. Minta yang baik. Wa amalan mutaqabbal. Dan amalan yang diterima. Minta sama Allah SWT. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Apa doanya? Nabi mendoakan nih Anas bin Malik. Salah satu doanya, Allahumma akthir malahu. Banyakin hartanya Anas. Tapi banyakin hartanya Anas dan ampuni dia ya Allah. Karena banyaknya harta tanpa bantuan Allah SWT biasanya membuat orang jadi sombong, ya, jadi lupa. Maka tatkala engkau minta harta di dunia ini, tolong minta harta yang baik, harta yang dapat membuatmu lebih dapat memberikan manfaat kepada dirimu dan kepada keluargamu dan kepada umat manusia. Tapi kalau sekedar minta dunia, ya, ada orang yang ambisi dunia padahal dia yakin dia akan meninggalkan dunia. Dan kita tahu dunia dan isinya ini, dunia dan isinya itu di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Lalu kita mau doanya isinya dunia aja, minta akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.